guys, happy worshiping from home. Bersama Cemeli Dan aku Albert dalam Elion Kids versi online. Akhirnya ya Bert, hari ini kita bisa melayani lagi di studio nih buat teman-teman di rumah. Iya C, lightingnya lebih bagus. Suara anak-anak sekitar rumah gak ikut kerekam C. Take video gak perlu tengah malam. Wah guys, segitunya loh ya upaya worship team buat deliver the best worship content buat kalian. So, let us thank God dan yuk buat worship hari ini kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu hingga hari ini kami bisa beribadah kembali secara online. Kiranya Tuhan yang siapkan hati setiap dari kami, Tuhan yang mampukan kami untuk bisa memahami dan menerima firman-Mu, dan Tuhan yang mampukan kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Mel, sejak pandemi ini kok aku ibadahnya gak semangat ya. Soalnya kan ibadahnya online. Aku tahu sih harus beribadah, tapi hatiku kok gak bergairah ya. Kalian juga ngerasa sama kayak aku gak guys? Guys, kondisi hati yang gak bergairah itu wajar ya, karena banyak faktor. Tapi itu bukan untuk jadi excuse, tapi melainkan untuk ditaklukkan.
Piye carai? Gini carai, gini ya guys, seperti api unggun. Kalau kayu bakarnya diambil, dipisahkan dari apinya, pasti awalnya tetap nyala, tapi dia akan padam. Kenapa? Kena angin, kena air, atau semata-mata bara apinya redup. Gimana supaya menyala lagi? Taruh kayu itu ke dalam api unggunnya lagi. Jadi aku kudu nyalain api unggun buat online worship, Ceh. Iya. Oh ya enggak lah ya Gaya. Maksudnya supaya apinya menyala, jangan pisahkan diri dari komunitas yang sama-sama cinta Tuhan. Ayo guys, join Zoom Sekolah Minggu After Worship. Komunitas ini adalah anugerah Tuhan untuk menolong kita senantiasa membara di dalam Tuhan. Oh, I see. Guys, aku mau lakuin ini. Kamu juga ya. Ayo kita terhubung dengan Allah yang adalah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Demel, aku punya 1001 pertanyaan. Pertanyaan apa, Bet? Coba satu dulu ya. Kalau cocok baru 1000 lainnya. Kayak jualan aja, Ceh. Gini, aku bingung, Ceh. Mesti milih antara jurusan IPA atau IPS. Kedepan nanti aku bakal kerja apa ya? Terus aku ngerasa nggak punya bakat apa-apa. Bisa sukses atau enggak? Sekolah aja aku pas-pasan. Bet. Itu tangannya udah 5, Bet. Tadi katanya pertanyaannya 1 lah. Ini kok borongan. Maaf ya, Ceh. Kebawa suasana sih habisnya. Seringkali ya, pertanyaan tentang masa depan itu bukan butuh jawaban, tapi butuh ketaatan. Ketaatan? Yes, obedience. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Yang kita tahu adalah Tuhan yang mengasihi kita, merancangkan yang baik untuk kita. Kita hanya perlu taat pada kehendaknya setiap hari. But how? Nah, simak firman Tuhan hari ini tentang How Jesus Guides Us. Dia adalah juru selamat yang memandu kita bagaikan gembala menuntun domba-dombanya. Savior, like a shepherd, lead us.
Shepherd, lead us, much beneath thy tender care. In thy passionate pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bowed us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bowed us thine we are. Tuhan, kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Halo, shalom guys. Apa kabarmu di rumah? Puji Tuhan, PPKM sudah semakin turun level dan akhirnya kita bisa ibadah tetap secara online ya. Tapi kita tetap punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan cari tahu tentang bagaimana sih cara Tuhan memandu kamu mengambil keputusan yang tepat. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memohon agar firman-Mu ini akan sungguh bukan saja ngasih tahu kami, tapi menolong kami sungguh-sungguh mau Tuhan pandu. Karena pimpinan-Mu dan panduan-Mu itulah yang terbaik buat hidup kami. Kami menyambut firman Tuhan ini dengan hati terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, hari ini aku mau minta tolong dulu nih. Sebelum kita bicara tentang bagaimana membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan, tolong bantu Koko untuk lihat gambar berikut ini. Dan kamu bantu untuk Koko discern. Bedakan, mana ini sepatu merek Isabel Marant. Kamu pasti belum pernah dengar ya, Koko juga belum pernah. Tapi tolong deh, kalau kita belum pernah tahu kan, sepatu Isabel Marant itu seperti apa nih? Seperti ini nih. Sekarang kamu bantu beda ini. Dua gambar ini adalah tipe yang sama, merek yang sama, tapi ternyata yang satu itu KW, yang satu asli. Ayo, mana yang KW, mana yang asli? Apakah yang putih gading atau yang warna krem? Saya bedain? Ayo, tebak-tebak. Mungkin gambarnya, mungkin bentuknya, mungkin ada tempelan mereknya. Nah, kalau kamu dan Koko belum pernah tahu merek ini, maka kita susah dong ya. Mau bedain mana sih yang ori, mana sih yang KW. Yang kita bisa lakukan yang terbaik hanyalah menebak-nebak. Oh, ini loh bentuknya kayak begini ya. Apalagi nggak ada barang fisiknya. Nah, untuk bisa membedakan mana yang asli dan mana yang KW, kita sebenarnya butuh satu syarat yang utama, yaitu pengetahuan tentang seperti apa sih barang yang ori itu, supaya kita bisa membedakan mana yang palsu. Nah, Koko pernah punya pengalaman buruk nih soal membeli sepatu. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama, Koko itu ke Malaysia. Dan waktu itu, ya namanya orang udik, orang kampung baru pertama kali ke Malaysia, masuk ke mallnya. Dan Koko pikir semua mall itu jualannya produk asli ya. Nah, satu kali waktu keliling mall, ada satu gerai sepatu, ya merek Timberland. Itu salesnya lagi teriak-teriak ya, pakai Inggris-Inggris Melayu gitu. Come, today, last day promotion, Timberland. Akhirnya Koko tertarik nih, dengan kata promotion, orang Surabaya ya. Akhirnya masuk. Dan begitu masuk, si sales itu pinter banget nih. Look, ini adalah news product dan ini last day promotion. Turisnya nggak tahu. Kemarin dia juga bilang last day,
Pokoknya kita percaya aja. Dia datengin Koko, dia bawain tuh 2 pasang sepatu. Dan dia demoin tuh, dia keluarkan korek api. Look, dia bilang, ini kalau kamu mau tahu sepatu asli apa enggak Timberland ini dia tunjukkan caranya. Dia nyalakan koreknya, cekrek, dan dibakar itu sepatu. Tapi anehnya, hebatnya, sepatu itu enggak ada noda bekas kebakaran dan tidak apa-apa. Dan dia bilang, inilah tanda sepatu yang asli. Wah, harganya murah lagi. Last day promotion. Koko belum pernah punya sepatu merek-merek seperti itu. Akhirnya tergoda kan, pikirnya polos-polos ya. Wah, mall nggak mungkin nipu dong ya. Koko beli. Dan kamu tahu? Koko pakai sepatu itu dengan bangga untuk traveling, backpacking ke tempat lain. Dan itu jalannya luar biasa. 1 hari full itu jalan kaki. Dan this is what happened to me. Sepatu itu jebol. Ya, hari pertama Koko pakai buat traveling, backpacking. Ya bukan cuma jebol aja, soalnya terbuka gitu ya, tapi juga menyebabkan kaki kiri Koko itu betul-betul cedera, itu bengkak dan literally sampai nggak bisa jalan dan mengganggu traveling hari itu. Barulah Koko tahu lewat pengalaman buruk itu bahwa ternyata ini sepatu palsu. Kenapa tahu palsu? Ya Koko nggak pernah sih pegang yang asli, nggak bisa membedain sih. Tapi dari pengalaman ternyata kualitasnya buruk. Berarti ini pasti palsu. Ini yang akan terjadi teman-teman kalau kita nggak punya pengetahuan tentang apa yang ori, apa yang KW, apa yang benar, apa yang salah. Kita akan tahu dari apa pengalaman yang nggak enak. Pengetahuan karenanya sangat penting untuk menolong Koko dan kamu supaya tidak perlu mengalami hal yang buruk akibat keputusan yang salah. We need to learn the right way, not the hard way. Ya, hari ini kita akan mencari tahu ya. Karena sebenarnya begini, Tuhan itu menghendaki yang terbaik untuk hidup kita. Dan Tuhan itu mau loh memandu kita. Kita kan nggak tahu banyak hal ya. Tuhan mau mandu. Bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan terbaik dalam hidup. Dan inilah cara Tuhan memandu. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini ngasih tahu kita, untuk dapat mengenal kehendak Tuhan dan mengambil keputusan yang tepat, maka kita harus bertumbuh dalam 2 hal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kebenaran. Dan ini dikasih tahu oleh firman Tuhan. Coba nih, kamu bantu Koko sekarang bedain lagi nih. Ini uang palsu, satu uang asli. Langsung Koko tunjukin, yang atas itu palsu, bawah itu asli. Nah, sekarang kamu bisa nggak bedain uang cepet ceng ini, 100.000. Bagaimana kamu tahu yang atas itu palsu, yang bawah itu asli? Coba kamu zoom. Kalau kamu zoom, kamu lihat gambarnya, kamu akan bisa menemukan, oh ternyata yang palsu itu gigi Bung Karno, proklamator kita, gambarnya itu nggak kayak orang tersenyum, itu giginya full rapat ya. Padahal yang asli coba lihat di bawah, itu ada rongga dikit, ke orang senyum gitu ya. Nah itu salah satu tuh dari gambarnya tuh, kalau kamu bisa temukan bedanya. Ada lagi nggak yang bisa kamu temuin? Tapi yang Koko sebutkan ini bukan patokan. Memangnya kalau uang gomban atau uang yang lain gambarnya yang nggak ada gambar orangnya, memangnya kita lihat giginya untuk mau tahu asli atau palsu? Enggak. Nah tapi poinnya gini teman-teman, untuk bisa tahu yang asli dan yang palsu, kita mesti tahu dong standar yang asli itu gimana. Ini ada cerita tentang konon di 2 negara, di Inggris dan Jepang, itu pernah ada satu masa, itu banyak sekali peredaran uang palsu di negara mereka. Akhirnya kedua negara ini sama-sama mengadakan training khusus untuk kasir-kasir di bank. Dan teknik mereka training itu berbeda. Nah setelah training sekian lama, ternyata yang di Inggris ya, jumlah uang palsu yang beredar itu masih cukup tinggi. Agak menurun sih, tapi tetap ada. Sementara di Jepang, jumlah uang palsu yang beredar itu menurun drastis. Tinggal sedikit sekali. Dan apa yang membedakan? Ternyata, negara Inggris itu training para kasir di bank dengan cara mereka mengumpulkan semua varian uang palsu yang pernah mereka tahu. Lalu mereka minta semua kasir di bank harus meraba, harus mengenali, melihat gambar-gambar, dan bedakan dengan uang asli. Lihat, teliti semua uang-uang palsu varian itu seperti apa aja. Nah, sementara kalau di Jepang, trainingnya adalah begini. Selama berminggu-minggu, semua kasir di bank itu cuma meraba, memegang, melihat hanya uang asli, bukan uang palsu. Uang asli dipegang, dicium, diraba gitu ya. Sampai mereka hafal uang asli itu seperti apa.
Dan ternyata yang lebih efektif itu apa? Yang mengenal yang asli. Karena kalau kita ya mau cari tahu yang palsu, ya nggak akan pernah ada habisnya. Orang selalu bisa bikin varian yang palsu dan kita tidak mungkin tahu segala sesuatu. Yang kita perlu tahu cuma seperti apa sih yang asli. Begitu kita tahu yang asli, mau modifikasi palsu seperti apapun, kita bisa membedakan. Nah, training ini membuat para kasir itu punya kepekaan tentang uang yang asli tanpa perlu tahu apa aja sih yang palsu. Nah, lesson learned buat kita dari cerita ini adalah, teman-teman, hanya kalau kita tahu isi hati Tuhan, siapa itu Tuhan, maka dia yang tahu segalanya bukan? Kita akan tahu bagaimana membuat keputusan yang benar. Karena kita minimal kenal Tuhan dari dua hal. Satu, apa sih yang Tuhan mau dari diri kita berdasarkan karakternya. Karakter Tuhan ya. Tuhan seneng gak sih? Tuhan berkenan gak sih kalau aku milih ini? Kalau kita lagi bingung mau memutuskan sesuatu, kita tanya, what would Jesus do if he were in my situation? Misalnya, kamu lagi bergaul, kamu punya teman-teman, itu toxic, itu beracun, itu kasih kamu bad influence. Misalnya ya, mereka tuh suka mesoan, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong kasar gitu ya. Kalau kamu ikut ngomong kasar, ngomong jorok, rasanya kamu tuh wow, kamu tuh part of them. Tapi dalam hatimu yang paling dalam kamu tahu kan, omongan seperti itu nggak pantas dan this is not your identity gitu ya. Tapi ya itulah teman-temanmu. Kalau kamu mau diterima, kamu harus jadi seperti mereka. Dalam hatimu kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu tahu ini sangat salah. Polosan, nyontek atau kasih contekan. Nah, kamu bakal stay atau reject community ini. Kalau kamu bingung, aduh yang mana? Sebenarnya bukan kamu nggak tahu sih. Kamu kalau tahu Tuhan itu senang apa enggak, kamu bakal bisa decide. I will reject. Kamu hari ini buka HP di mana-mana, apalagi yang pria ya. Porn itu di mana-mana, pornografi. Kamu tinggal klik bisa muncul iklan yang random karena itu kata kunci yang sering orang pakai. Kamu nggak maksud search itu tiba-tiba bisa muncul. Tapi kamu klik sekali, kamu akan masuk ke dalamnya. Kalau kamu tahu karakter Tuhan, what would Jesus do? Maka kamu akan bisa berkata, I will reject this. Karena kamu tahu karakter Tuhan. Tuhan gak suka ini. Nah, yang kedua, pengetahuan apa yang kita perlu miliki, kita akan perlu mengetahui ya, keadaan dan potensi yang Tuhan taruh di hidup kita. Misalnya kalau kamu bingung ya, aduh aku sekolah apa ya, pilih jurusan IPA atau IPS, atau bahasa. Sekolah masak, seni, ekonomi, kedokteran, di dalam atau di luar negeri. Ayo, gimana cara memutuskannya? Kamu memutuskannya dengan melihat banyak hal yang Tuhan taruh di hidupmu. Kondisi ekonomimu, passionmu, setelah kamu berusaha, mungkin ekonomimu nggak kuat, kamu berjuang, kamu cari beasiswa, bisa apply nggak? Kalau masuk, kamu berjuang sekalipun nggak punya finansial yang kuat, mungkin itu adalah tanda. Kamu bisa berjuang. Tapi sekalipun kamu punya uang yang banyak, tapi kamu nggak punya passion, dan sekalipun itu katanya ladang basah, nanti masa depanmu, kerjaanmu, uangmu bisa banyak kalau ke sekolah ini. Nah, kamu perlu tanya Tuhan, apakah memang ini potensiku? Aku punya passion nggak? Semua orang suruh aku masuk ini, tapi betulkah ini yang Tuhan mau buat aku? Kamu bisa tahu dari mengenal karakter Tuhan, tahu Tuhan itu seperti apa sih? Dan apakah ini adalah keadaan dan potensi yang Tuhan taruh di hidupku? Nah, sehingga sekalipun banyak hal di dunia ini bilang, it will bring you joy, blessing, and fun. Tapi kalau kamu tahu karakter Tuhan, dan kamu tahu panggilan lewat potensi yang Tuhan titipkan, keadaan hidup yang Tuhan berikan, kamu bisa tahu in fact, banyak hal yang bisa bilang kamu loh sekolah ini, kamu loh lakukan ini, kamu tuh dapat blessing, kamu tuh bisa dapat joy, it's fun. In fact, they don't. They don't give you that. They are fake. Kenapa? Karena the true blessing itu comes from the truth. Bahwa di dalam Yesus lah, hanya Yesus yang tahu apa sih blessing, joy, and fun yang sejati buat kamu dan Koko. The real salvation is in what Christ wants you to live. Nah, kalau kamu mau tahu bagaimana mengambil keputusan yang tepat, ayo pertama, cari tahu tentang kebenaran, yaitu tentang siapa itu Tuhan, karakternya, dan apa yang Dia taruh di hidupmu. Nah, yang kedua, supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan dan memutuskan dengan tepat, kita perlu Tuhan didik lewat pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang sekalipun kita nggak tahu banyak hal, tapi kita mau cuma taat. Nah, tadi 2 Timotius bilang ya, kitab suci itu ngasih kamu hikmat dan nuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Jadi bukan cuma ngasih tahu pengetahuan tentang kebenaran. Apa bedanya? Ada hal-hal yang kita cuma butuh pengetahuan ya, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kalau koko misalnya sakit, aduh sakit kepala nih guys, aduh gimana ya, minum apa ya supaya sembuh ya? Kamu bisa rekomendasi obat nggak? Oke, kamu bisa sebutin obat apa? Oke, sebutin merek nggak apa-apa deh. Panadol, apalagi? Paramex, Hexagrip, Podrex ya. Nah, karena kamu tahu jenis obatnya apa, itu bisa nolong koko untuk sembuh dari sakit kepala. Tapi celakanya, dalam hidup itu, gak semua hal itu seperti ini kan. Gak ada kan ayat Alkitab yang ngasih kepada kita resep. Atau ngasih tahu kepada kita secara tertulis, kitab apa, pasal berapa, tentang kita harus sekolah apa habis ini. Sekolah di mana? Ayo. Tambah les apa? Enggak. Berhenti les piano? Enggak. Mau les gitar? Enggak. Ke depan mau kerja apa? Mau jadi apa di masa depan? Tapi toh kan kita tetap harus ngambil keputusan. Kita nggak bisa nunggu. Kalau kita salah ambil keputusan, akibatnya juga bisa runyam. So, how to make a right decision even when there are no clear moral laws, hukum moral, aturan-aturan yang ngasih tahu kamu apa sih yang harus kamu lakuin. Nah, dalam hal inilah teman-teman, Tuhan akan mendidik kamu lewat pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu mendidik kamu seperti seorang trainer. Seorang trainer itu seperti ini. Koko pernah ikut gym di 2 pengalaman. Satu itu nge-gym di tempat yang promo dan gak pakai trainer. Setiap kali Koko datang nge-gym, Koko nggak tahu kan. Koko cuma ya treadmill lari, ya sampai panas agak capek, kemudian Koko nonton TV. Nonton TV-nya itu bisa 20 menit sampai setengah jam. Padahal kan mestinya nggak boleh gitu. Mumpung badan, otot sudah siap, harus langsung angkat beban. Koko nggak, nonton 20 menit. Terus ada trainernya ngomong, Koko datang jauh-jauh nge-gym kok malah buat nonton. Dalam hati Koko pikir, urusanku dong, aku yang bayar kok. Dan kamu tahu setiap kali Koko nge-gym waktu itu tanpa trainer, suka-suka, salah ya nggak urus. Makanya ototnya mau 1 bulan 2 bulan meskipun promo nggak ada hasilnya, stamina nggak jadi bagus, badan juga nggak kebentuk. Tapi ada 1 kali Koko diajak temen waktu itu nge-gym di TP lagi trial 1 minggu dengan trainer. Wah gila, trainernya itu nge-train Koko ya. Ayo latihan squat jam, waktu itu latihan kaki. 3 kali cycle 15 kali, berarti total 45 kali ya. Untuk pemula ini cukup. Gila, Koko pikir enteng. Ternyata berat banget dan sudah waktunya rasanya kaki ini sudah mau patah. Supaya Koko sudah gak punya kaki. Pengen berhenti, trainernya bilang, no lanjut, ayo 3 lagi. Dia nyemangatin terus. Sampai selesai, wah itu ngos-ngosan. Ya kamu tahu, 1 hari training itu melampaui Koko training 1 bulan tanpa trainer. Karena kalau tanpa trainer, Koko gak tahu yang benar gimana. Gak kebentuk stamina sama ototnya. Tapi 1 kali training dengan trainer itu, meskipun menyakitkan, tapi jadi tuh. Kamu tahu nggak teman-teman bahwa inilah cara Tuhan mendidik kita, membuat kita semakin maju. Karena setiap kali kita menghadapi tantangan, kita kan harus cari cara kan bagaimana menghadapi ini. Dan Tuhan akan memakai itu untuk membuat kita semakin bijaksana, semakin wise, semakin berilmu tentang pengalaman ini. Nah, pengalaman-pengalaman yang sulit dalam hidup kita pun akan menjadi jalan Tuhan untuk membuat kita punya 2 hal. Yang satu kepekaan. Kepekaan itu seperti ini nih teman-teman. Kalau kamu masak, kamu gak pernah masak misalnya ya. Lalu 1 kali ada orang masak dan nanya kamu nih. Koko gak pernah masak misalnya. Hansun, ini masakanku. Kamu tolong nilai ya. Pendapatmu ini enak gak? Koko waktu makan, kalau enak Koko bilang, ya enak. Enaknya di mana? Koko gak bisa ngomong. Karena gak pernah masak. Gak punya sense, gak punya kepekaan tentang taste. Cuma bisa bilang enak dan gak enak. Kurang apa ya, kurang, kalau misalnya ada yang kurang nggak enak, kurangnya di mana? Kurang asin. Asin kurang apa? Asin karena apa? Kurang lada, kurang pedas apa? Pedas lada. Gak bisa ngomong. Tapi kalau orang yang sering masak, koki, chef, mamamu misalnya yang sering masak di rumah gitu ya, dia pasti punya kepekaan waktu masak. Wah ini kurang garam setengah sendok nih. Ini kasih lada lebih enak. Wah ini kalau ada temurnya, wah ini kecutnya dari ininya. Dia punya kepekaan. Karena sering berhubungan dengan dunia memasak. Tuhan juga membuat kita punya kepekaan dan pengalaman hidup. Semakin kita punya pengalaman hidup, susah maupun mudah teman-teman, kita akan semakin kenal. Oh inikah cara Tuhan? Oh inikah yang baik? Oh inikah yang buruk? Tapi ingat pengalaman ini akan jauh lebih baik jika kita mulai dengan pengetahuan. Jika enggak, pengalaman itu mengajar kita the hard way. Seperti Koko tadi ya, tahu yang salah itu dari pengalaman buruk.
sakit guys. Nah yang kedua, pengalaman itu akan membuat kamu juga tahu tentang rasa aman yang sejati. Koko pernah punya teman yang pintar sekali. Sekolahnya nilainya itu selalu cepet terus. Tapi pernah satu kali, si jenius ini dia cuma dapat nilai 80 di salah satu mata pelajaran. Kamu tahu setelah dia dapat 80 di antara cepet-cepetnya, dia down loh. Dia broken. Dia langsung bilang, aku memang payah. Dia menyerah loh. Gila guys, cepet. Satu kali 80. Kalau Koko mah, sekali dapat 80 malah hore. Ya, enggak lah, not that bad. Tapi maksudnya kenapa si jenius ini bisa broken down? Karena dia menaruh nilai dirinya, rasa amannya ada pada nilai sekolahnya. Mungkin ya, kalau dia dapat 80 itu dia bakal dicerca sama mama papanya. Lu anak ya, kok bisa dapat 80 kurang belajar ya? Gak bikin mama papa bangga ya? Sehingga nilai dirinya, rasa amannya ada pada pencapaian angka itu. Guys, sekalipun kata-kata orang itu punya pengaruh di hidup kita. Tapi ingat betul-betul bahwa rasa aman yang sejati itu bukan apa kata orang tentang kamu loh. Tapi tentang apa kata Tuhan. Firman Tuhan ngasih tahu bahwa penentu hidupmu itu bukan apa kata orang. Kalau kamu nilaimu jelek, kamu jatuh. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu mungkin merasa dunia akan bilang, you are a failure. But Jesus says, you are not. Jesus says, I am not finished with you. Kamu tanya, Tuhan, how do I know? I fail. But Jesus tells you, yeah, you do. You fail. But I am not. I redeem you. You are secure. Your salvation is not in your works. Bukan di scoresmu. Tapi in my cross. In what I have done for you. Kalau kamu tahu bahwa Yesus nggak bilang kamu game over. No. Yesus malah bilang, I'm not finished with you. Aku belum selesai dengan kamu. Aku akan menjadikan kegagalanmu hari ini sebagai bekal untuk masa depan yang akan datang. Then, kamu akan punya kekuatan untuk move on dan maju lagi karena kamu merasa aman. Yesus belum selesai dengan kamu. Guys, this is how Jesus guides you. He will help you grow in His words by learning Bible and trained in real life experiences. He wants to guide you. Pertanyaannya adalah, will you accept His invitation? Mau gak kamu terima undangannya? Yesus mau memimpin kamu dengan pengetahuan tentang kebenaran dan pengalaman-pengalaman hidup yang mendewasakan. Guys, renungkan dua hal ini yuk. Apa yang kamu pelajari dari firman Tuhan hari ini tentang cara Tuhan memandu hidupmu? Dan yang kedua, apa wujud ketaatanmu pada firman Tuhan yang mau kamu aplikasikan dalam hidupmu? Mau gak kamu cari tahu pengetahuan tentang kebenaran? Dan mau gak kamu melihat hidupmu itu penuh dengan pimpinan Tuhan sekalipun sulit? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Supaya kalau kami harus mengambil banyak keputusan, kami tahu. Kami memang tidak banyak tahu tentang segala sesuatu. Tapi kami cuma perlu tahu satu saja. Tentang siapa itu Tuhan, karaktermu, rencanamu yang indah. Dan kami mau melihat semua pengalaman hidup itu sebagai didikan Tuhan. Kami mau taat saja. Sekalipun kami tidak tahu dan tidak mengerti. Berkati teman-teman di rumah Tuhan, mereka pasti harus mengambil banyak keputusan di depan. Tentang sekolah, tentang masa depan. Oh Tuhan, tuntun mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, setelah kita tahu bagaimana cara Tuhan memandu kita, mari kita ingat terus ayat hafalan ini dari 2 Timotius 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayo buka hati kita untuk Tuhan Yesus pandu. Dan sekarang waktu kita memberikan persembahan, ayo siapkan persembahanmu teman-teman, kumpulkan. Dan kamu bisa transfer secara digital ke rekening gereja. Atau kalau kamu memang mengumpulkan secara fisik, tunai ya, kamu betul-betul kumpulkan ya. Kumpulkan sungguh-sungguh, ini komitmenmu, persembahanmu kepada Tuhan. Waktu kita bisa bertemu lagi, kamu bawa semua persembahan ini untuk Tuhan. May God bless you.
di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sudah jelas ya guys bahwa Tuhan Yesus memandu kamu melalui firman-Nya dan pengalaman hidupmu. Ketaatan pada firman-Nya di hidupmu sangat menentukan bagaimana kamu menjalaninya. Got it. Jadi meski aku dan kamu tidak tahu banyak hal tentang masa depan, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pengenalan kita kepada Tuhan dan diri sendiri ya guys. Yes, Jesus will guide you through His Holy Spirit. Let's run the right way ya guys. Nah, sampai di sini ya ibadah online kita hari ini. See you again next week di ibadah Elion Kids versi Online. Bye. Bye.